Elsa, minggu depan sudah lomba galang loh. Bagaimana dengan kelompokmu? Tentu sudah siap dong. Siapa dulu ketuanya? Kita nih yang pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Mas Jafar, silahkan. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Mas Jafar, silakan duduk semuanya. Ada yang tidak masuk hari ini? Dari semua, Bu. Alhamdulillah. Baik anak-anak, seperti biasa di hari Senin, Rabu, dan Jumat kita isi pagi kita dengan kegiatan sudut baca. Karena hari ini hari Selasa, maka kita isi pagi kita dengan kelas berbagi. Siapa yang ingin berbagi hari ini? Saya, Bu. Silakan Mas Gali. Teman-teman, hari ini saya akan menceritakan tentang kejadian kemarin sore saat saya main di rumahnya Fatih. Jadi kemarin sore kan saya main di rumahnya Fatih. Anak-anak, masih ingat tidak bagaimana cara kalian kemarin memilih ketua lomba galang? Saya masih ingat, Bu. Iya Mbak Ana? Dengan cara memilih orangnya, yaitu satu orang hanya boleh memilih satu nama. Satu orang, satu nama. Lalu bagaimana ya cara untuk menentukan pemenangnya? Bu, ya dicari yang paling banyak dipilih, Bu, atau suara terbanyak. Dicari paling banyak dipilih suara terbanyak atau biasa kita sebut juga dengan modus. Nah, jadi ingat kan istilah min, modus, dan median. Hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan min dan modus untuk kegiatan kita sehari-hari. Nanti kalian akan bekerja dalam kelompok. Tolong bekerjalah dengan kompak.
Lalu kerjakan semua soal dengan teliti. Siap anak-anak? Siap, Bu. Anak-anak, sekarang mari kita perhatikan dua kalimat yang ada di layar. Kita baca bersama-sama. Kalimat yang pertama, peserta didik kelas 6 SD Negeri Rejomani rata-rata tingginya 145 cm. Kalimat yang kedua, penduduk di sekitar pantai rata-rata sebagai nelayan. Silahkan, siapa yang bisa menemukan mungkin kemiripan atau mungkin perbedaan dari dua kalimat yang ada di layar? Bu, sama-sama mencari rata-ratanya, Bu. Betul, ada lagi? Saya, Bu. Ya, Mas Fatih. Kalimat yang pertama ada angkanya, tapi kalau kalimat yang kedua tidak. Oke, pintar Mas Fatih. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Silakan Mas Gali. Kalimat yang pertama maksudnya rata-rata, sedangkan kalimat yang kedua maksudnya kebanyakan. Betul, kalimat yang pertama bermakna rata-rata, kalimat yang kedua bermaksud kebanyakan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membentuk kelompok. Caranya kita akan berhitung dari angka 1 sampai angka 6. Siapa nanti yang menyebutkan angka 1 akan bergabung dengan teman-temannya yang menyebutkan angka 1 dan akan menjadi kelompok Wisanggeni. Nanti kelompok 2 akan mendapat nama Semar. Kelompok 3 akan mendapat nama Abimanyu. Kelompok 4 akan mendapat nama Parikesit. Kelompok 5 akan mendapat nama Arjuna. Dan terakhir kelompok 6 akan mendapat nama Gatot Kaca. Siap anak-anak? Siap. Kita akan mulai berhitung. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang dengarkan perintah bulan. Kita akan bernyanyi sambil melakukan apa yang kita nyanyikan. Di sini Ibu mempunyai tutup botol. Nanti ketika kita menyanyikan satu lagu, silahkan 2 orang dari setiap kelompok untuk maju mengambil tutup botolnya bebas. Sesuka hati kalian. Paham anak-anak? Paham. Kita mulai sekarang ya. 1, 2, 3. Mari kawan kita belajar min modus. Kalian sudah dapat? Sudah. Kelompok Arjuna dapat berapa ya, Mbak Tata? Mbak Sawa? 4 tutup botol. Mas Adit? 2. Mbak Adel? 2. Oke. Sekarang kita akan menyusun tutup botol yang sudah kamu dapatkan ke dalam batang-batang lidi. Nah, nanti sambil menyusun kita akan bernyanyi kembali menggunakan lagu menanam jagung dengan syair yang berbeda. Siap semuanya? Siap. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Mari kawan kita belajar min modus. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, sekarang Bulan minta tolong Mas Ovi, Mas Husain, dan Mas Gali untuk mengangkat layarnya karena Bulan butuh papan tulisnya. Bisa ya? Nah, sekarang Bulan tanya, kelompok mana yang tingginya sudah sama? Oke, Parikesit sudah sama?
Kita lihat di sini ya, kelompok parikesit. Mbak Tika dapat berapa ya? 5 tutup botol. 5. Ambil 5 tadi ya. Mas Jafar? 3 tutup botol. 3. Mbak Puput? 2 tutup botol, Bu. 2. Mbak Hanifah? 2 tutup botol, Bu. 2. Kalau dari batangnya berapa tingginya? 3 tutup botol setiap batang. Coba kita jumlahkan dari data yang dipunyai kelompok parikesit. 5 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 2. Ada berapa? 12. Karena orangnya ada 4, batangnya ada 4, maka dibagi 4. Hasilnya 3. Samakah dengan banyak tutup botol yang ada di dalam lidi kelompok parikesit? Nah, inilah yang disebut dengan min atau rata-rata. Adakah kelompok yang tidak sama tingginya? Kelompok kami, Bu, tingginya tidak sama. Kenapa kok tingginya tidak sama? Karena ini tadi yang ngambil Husain. Ya. Ini saya, ini Naura, ini Tora. Apakah tingginya sudah sama? Belum. Bisakah dibuat sama? Bisa. Coba dibuat sama. Apakah sekarang tingginya sudah sama? Sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Abimanyu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke nyanyian berikutnya. Sekarang tolong kalian kelompokkan tutup botol berdasarkan warnanya. 1 batang lidi, 1 warna. Siap ya? Kita akan melakukannya dengan bernyanyi kembali. Ini lagunya. Kita mulai. 1, 2, 3. Mari kawan kita belajar min modus. Sudah selesai? Warna mana yang paling banyak dari kelompok Gadot Kaca? Biru. Berarti dari syair tadi yang kita nyanyikan, kita cari apa ya? Cari warna paling banyak, Bu. Cari warna yang paling banyak. Ya, Cari modusnya. cari modusnya terbanyak atau dalam statistika kita sebut dengan modus. Pintar semuanya. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, sekarang mari kita perhatikan di layar. Di sini Bulan punya penilaian harian matematika kelas 6 untuk bilangan bulan. Dari data di layar, adakah yang bisa bercerita tentang data itu? Ya, Mas Eka? Adelia nilainya 80, Bu. Adelia nilainya 80. Ada lagi? Nilai terendah 60, Bu. Fai yang dapat. Pak I yang dapat. Oke, ada lagi? Bu, Ya. Tika paling pintar, Bu. Mbak Tika paling pintar. Kenapa, Mbak Karena di Puput? situ nilainya 90. Dan 90 yang nilai paling tinggi. Betul. Nah, sekarang coba siapa yang bisa membuat sebuah kalimat yang menggambarkan data ini secara keseluruhan? Bu, bisa dicari rata-rata nilainya, Bu. Jumlah semuanya dibagi 10. Jumlah semuanya dibagi 10. Ada lagi yang lainnya? Saya, Bu. Modusnya 80, Bu. Soalnya 80-nya ada banyak. Oke, modusnya 80 karena 80 yang terbanyak. Pintar semuanya. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke aktivitas selanjutnya, kita tepuk rejonani dulu ya. Oke, siap semuanya? Siap. Tepuk rejonani. Tetap semangat ya. Nah, sekarang
Ibu mempunyai beberapa masalah yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Bulan punya 3 masalah yang setiap satu masalah akan dikerjakan oleh 2 kelompok. Masalah yang pertama nanti akan diselesaikan oleh kelompok Wisanggeni dan Parikesit. Siap? Siap. Masalah yang kedua akan diselesaikan oleh kelompok Arjuna dan kelompok Abimanyu. Siap semuanya? Siap. Dan masalah yang terakhir akan diselesaikan oleh kelompok Semar dan Gatot Kaca. Dua-duanya siap? Siap. Baik, Bulan bagi LK-nya sekarang ya. Dit, menurutmu permasalahan ini dapat kita selesaikan dengan cara apa ya? Menurutku sih Min, karena itu yang ditanya rata-rata. Bukan deh, modus kayaknya. Oke lah, ayo kita coba kerjakan. Oke. Bagaimana kelompok Parikesit? Bulan, kami masih ragu karena data ini bisa dicari rata-ratanya. Namun, kok sepertinya tidak cocok ya Bu jawabannya? Coba kita lihat terlebih dahulu ya, mengapa rata-rata tidak tepat digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Coba dihitung dahulu rata-ratanya. Udah Bu, ini kalau dari rata-rata yang lebih tinggi Desa Arjuna Bu. Jadi Desa Arjuna yang lebih makmur. Tapi, coba lihat kalau dari kata-kata di bawahnya. Makmur jika penghasilan dalam 1 bulan melebihi rata-rata. Jadi bisa kita kelompokkan loh, mana desa yang makmur dan mana desa yang tidak makmur. Oh iya, betul juga. Oke, mari kita selesaikan. Silahkan diselesaikan. Nah anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan kertas plano untuk menuliskan pekerjaan kalian. Nah, kita udah selesai kan ya? Ayo kita tulis di kertas plano. Siapa yang mau nulis? Aku saja, tapi dibantu ya agar cepat selesai. Nah, anak-anak, bagi kelompok yang pekerjaannya sudah selesai, silahkan ditempel di dinding. Kelompok Wisanggeni, Parikesit, dan Abimanyu silahkan tempel di tembok sebelah sini, dan yang lainnya silahkan tempel di sebelah sana. Silahkan anak-anak. Nah, sekarang kita akan melaksanakan window shopping. Silahkan kalian diskusikan dalam kelompok siapa yang akan menjadi penjual informasi. Cukup 1 orang saja. Yang lainnya nanti akan bertugas sebagai pembeli informasi. Silahkan kalian menggali informasi sebanyak-banyaknya dari
kelompok yang kalian kunjungi. Setiap kelompok bulan beri waktu 1 menit. Ketika kalian mendengar tepuk tangan, silahkan kalian berpindah ke kelompok selanjutnya di sebelah kanan kalian. Siap semuanya? Aku saja yang jadi penjual, bagaimana? Boleh, tapi dicatat ya masukan dari kelompok lain agar kita dapat menyempurnakan hasil dari pekerjaan kita. Siap, laksanakan komandan. Nah, anak-anak sudah siap melaksanakan window shopping? Sudah. Siapa kelompok bisa jadi penjual? Siapa kelompok pada siap jadi penjual? Silahkan sekarang berdiri di depan kelompokmu masing-masing. Oke, sudah siap? Sudah. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Hai Puput. Hai. Soal kita sama loh, sama-sama cari desa yang lebih makmur. Tapi kelompokku sih ngerjainnya pakai min, sedangkan kelompok kamu ngerjainnya pakai modus. Bukannya datanya berbentuk angka ya? Atau apa kemarin itu? Kuantitatif, Gadis. Tapi kita kan bisa membuat penghasilan ini menjadi data kualitatif sehingga kita bisa menggunakan modus di sini. Kalau kita menggunakan min, menurutku sih nggak tepat. Bagaimana cara mengubah data kuantitatif menjadi data kualitatif? Ya kita kategorikan mana yang dianggap makmur dan mana yang dianggap tidak makmur. Oh begitu ya Bu, terima kasih ya. Ya. Baik anak-anak, kita sudah selesai melaksanakan window shopping. Nah, sekarang silahkan diskusikan dalam kelompokmu hasil dari kalian melakukan window shopping. Oke anak-anak? Oke. Bagaimana hasil kelompok kalian saat window shopping? Soal kami sama dengan soal kelompok 3 Bu, sama-sama cari desa yang lebih makmur. Tapi kelompok kami ngerjainnya pakai min, sedangkan kelompok 3 ngerjainnya pakai modus. Lalu, menurut kelompok kalian bagaimana? Lebih tepat modus Bu, karena ada kata-kata ini, makmur jika melebihi dari rata-rata. Oke, sekarang silakan perbaiki. Oke Bu Wulan, kami akan perbaiki. Nah anak-anak, sekarang silahkan kalian nilai kelompok mana yang menurut pendapat kalian paling menarik. Silahkan dinilai. Nah, sekarang coba kita lihat kelompok mana yang dapat smile paling banyak ya. Bu, itu punya Galih dapat banyak, dapat 13. Wah betul, hebat kalian semuanya. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu Wulan. Min dan modus dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun penggunaannya tidak boleh sembarangan, karena tidak semua permasalahan dapat diselesaikan dengan modus. Begitu juga sebaliknya. Pintar. Ada lagi yang lain? Bulan, modus tepat untuk menunjukkan kebanyakan, Bu. Betul. Ada lagi yang lainnya? Saya Bu, min
itu angka yang berupa data, Bu. Kuan-kuan apa gitu, pokoknya gitu deh. Kuantitatif, Zipi. Nah, hebat-hebat kalian semuanya. Sekarang, siapkah kalian mengerjakan tugas evaluasi? Siap! Tolong kerjakan tugas evaluasi dengan mandiri dan teliti ya. Oke. Nah, sekarang silakan rapikan buku kalian dan kerjakan soal evaluasi dengan mandiri dan teliti. Sudah selesai semua anak-anak? Baik, sebelum kita istirahat, kita yel-yel terlebih dahulu ya. Tepuk rejonan nih. Oke. Nah, sekarang adakah yang mau bertanya tentang pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Kalau salah menerapkan, ada akibatnya nggak ya, Bu? Ada. Nanti kita bisa mendapat informasi yang salah, seperti permasalahan Wisanggeni dan Parikesit. Ketika kita menggunakan rata-rata, yang lebih makmur adalah desa Rejondani. Tapi ketika kita menggunakan modus, dikategorikan yang lebih makmur adalah desa Wonorejo. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Saya nggak mau nanya, tapi saya mau bilang sekarang saya tahu kenapa besok kita outing ke Gembira Loka. Kenapa? Karena yang milik Gembira Loka lebih banyak, Bu. Betul begitu, Bu? Bagaimana menurut kalian? Ternyata Min dan modus itu beda ya gunanya. Iya, jadi kalau tahun depan kita outing ke Candi Prambanan, kita ajakin tuh teman-teman biar pada milih Candi Prambanan semua. Iya, betul. Tahun depan ya. Tahun depan udah sampai kali.